Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog called a stop to this contest at 3 minutes, 3 seconds of round number 3. Declaring the winner by submission due to a head and arm choke, Muhammad the Punisher Mokaev. Muhammad Mokaev, petarung muda kelahiran Dagestan ini semakin diyakini banyak orang akan meneruskan warisan Dagestan untuk memegang gelar divisi kelas terbang. Setelah pada pertarungan terakhirnya melawan veteran yang dikenal licik dalam bertarung, Tim Elliott berhasil memenangkan penampilannya dengan kemenangan penyelesaian di ronde ketiga. Padahal jika saja Mokaev tidak sampai menyelesaikan Elliott, maka petarung yang saat ini berkebangsaan Inggris itu dipastikan kalah dengan keputusan. Lantas, apa yang membuat Mokaev bisa merebut kemenangannya kembali? Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there. My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Petarung fenomenal yang masih berusia 23 tahun Muhammad Mokaev kembali menggemparkan panggung UFC setelah mampu meraih kemenangan melalui penyelesaian submission yang mengesankan. Dan dari kemenangannya ini Mokaev masih dinobatkan sebagai petarung yang belum terkalahkan dengan rekor 11 kemenangan dan hanya 1 no contest. Seperti yang dikatakan Mokaev sebelum pertarungannya dimulai, bahwa dia masih meyakini jika lawannya Elliott memiliki banyak cara untuk melakukan takedown. Namun menurutnya, petarung Arkansas Amerika Serikat itu tidak memiliki bagaimana untuk menyelesaikan dari upayanya tersebut. Dan pada pertarungan semalam, apa yang dikatakan Mokaev pun menjadi kenyataan, bahwa Elliott beberapa kali melakukan upaya takedown-nya. Akan tetapi tetap saja tidak ada penyelesaian, dan mungkin dari sebab inilah Mokaev tidak begitu mengkhawatirkan peluang tim Elliott untuk mampu menyelesaikannya. Pertarungan di antara keduanya pun berjalan sesuai dari apa yang diharapkan penggemar, di mana kedua petarung ini saling mencoba yang terbaik untuk melakukan penyelesaian. Dan selama bentrok berlangsung, tim Elliott berhasil melakukan takedown dan percobaan guillotine di ronde pertama, namun tidak bisa mengamankan upayanya tersebut dengan submission. Selain itu, tim Elliott juga menampilkan serangkaian momen menarik, antara lain lompatan satu kaki dan tendangan lutut yang kontroversial, yang akhirnya berujung peringatan dari wasit. Padahal dari dua aksi ilegal dari Elliott ini, jika Mokaev tidak ingin meneruskan pertarungan, bisa saja petarung Inggris itu menang diskualifikasi dari dua percobaan ilegal yang dilakukan Elliott. Dan uniknya lagi, Mokaev tidak mengetahui jika pada saat itu skor pertarungan telah mengalahkannya dengan 2 juri yang memberikan keunggulan kepada tim Elliott dan 1 juri dengan hasil imbang untuk ronde pertama dan ronde kedua. Akan tetapi prinsip inilah yang sangat diperhatikan dari Muhammad Mokaev, di mana dia dikenal sebagai petarung yang tidak gampang menyerah jika keadaan masih bisa untuk dilanjutkannya untuk bertarung. Mungkin ini lain lagi ceritanya kepada petarung lainnya, yang jelas akan mengambil tindakan untuk penghukuman dari dua aksi ilegal yang dilakukan Elliott demi mengamankan kemenangan, meski itu datang dari keputusan diskualifikasi. Untungnya dari semangat juang 45 yang luar biasanya ini, Mokaev berhasil membuat tim Elliott bertekuk lutut pada ronde ketiga dengan pengajuan submission arm triangle choke, di saat Mokaev berhasil menjatuhkan lawannya, kemudian melakukan penguncian dari atas yang persis dengan apa yang telah dilakukan Islam Makhachev kepada Oliveira pada pertarungan mereka yang juga pada saat itu dilakukan di Abu Dhabi pada tahun lalu. Kemudian sudah bisa dipastikan siapapun yang mendapat bentuk penguncian seperti itu dipastikan akan melakukan tap untuk penyelamatan dari bahayanya tercekik, yang sekaligus tap Elliott ini menambah rekor kemenangan bagi Mokaev. Dan setelah kemenangannya ini, Mokaev memberikan reaksinya atas apa yang terjadi di Palestina dan menyarankan untuk melupakan pertarungannya yang telah diraihnya dengan kemenangan penyelesaian yang dijelaskannya di saat wawancara oktagon bersama Daniel Cormier dengan mengatakan, Forget about
Forget it. Forget. Alhamdulillah, I won. I just want to send peace for around the world. My brothers and sisters in Palestine. May everyone stay safe. My little brothers, kids, women. I just want to send peace around the world. I love you all. Allahu Akbar. Dengan menempatkan sekian banyaknya petarung muslim yang didominasi dari Rusia yang mungkin saja sebagai bagian dari upaya UFC untuk menyesuaikan tempat pertarungan di Abu Dhabi, akhirnya tidak memberikan kesan yang memalukan bagi negara yang melaksanakan acara UFC 294 tersebut. Terbukti dengan nyaris kesemua dari mereka yang disediakan memperoleh kemenangan dari sang juara divisi hingga kepada petarung yang baru melakukan debutnya bersama UFC, Sharabudin Magomedov, yang dikenal sebagai Sharabulet, yang berhasil mengalahkan pesaing dari Brasil Bruno Silva. Meski tidak dengan kemenangan penyelesaian, namun dari hasil keputusan 30-27 dikali 3, sudah merupakan hasil yang paling maksimal untuk debutnya bersama UFC dengan keputusan suara bulat. Bertarung sebagai pertarungan pembuka di kartu pendahuluan, debut Sharabulet memang sudah lama dinantikan penggemar setelah petarung yang memiliki mata normal hanya sebelah itu menandatangani kontraknya dengan UFC pada bulan Desember tahun lalu. Namun dikarenakan terdeteksi adanya meldonium di dalam sampel darahnya, akhirnya selama 1 tahun Shara belum memiliki lawan meski tidak ada sanksi dalam hal ini. Dan setelah Shara bekerja sama dengan USADA dan secara teratur mendonorkan darahnya untuk melacak hasil sampelnya, alhasil Abu Dhabi adalah awal di mana Shara berkompetisi. Sebelumnya petarung yang belum terkalahkan ini diketahui banyak penggemar dengan melawan beberapa pesaing yang belum memiliki kemampuan terbaik, dan sebaliknya ketika melawan Bruno Silva merupakan lawan yang dianggap berbahaya baginya, yang pernah melawan Alex Pereira meskipun mencatatkan kekalahan. Meski demikian, Silva adalah striker yang berbahaya yang siap bertarung dengan siapa saja dengan kelemahan pada permainan groundnya. Pertarungan dari kedua petarung ini pun dimulai dengan hati-hati. Shara mulai mencari jarak dan tidak terburu-buru. Secara berkala dia melepaskan beberapa tendangan rendah yang berbeda dan memperlambat lawannya. Silva membalasnya dengan serangan lengan multi pukulan. Di pertengahan ronde, Magomedov mengejutkan lawannya dan memaksa Bruno menyelamatkan diri. Tendangan rendah bulat secara bertahap melumpuhkan kaki kanan lawannya dan memaksanya untuk mengubah posisi. Silva pun kembali ready, yang akhirnya menimbulkan beberapa masalah bagi Sharabulet. Dengan bentuk penekanan yang dilakukan Silva, Sharabudin tetap lebih dominan mengayunkan beberapa tendangan rendah dari kakinya, yang akhirnya mengenai selangkangan Silva yang tampak meringis kesakitan, dan wasit pun menghentikan sementara dari pertarungan mereka. Meski demikian, ronde demi ronde yang dijalani kedua petarung ini hingga harus menyelesaikan 3 ronde. Tetap saja Shara lebih memiliki banyak keberuntungan yang diyakini dari aksi tendangan kakinya yang banyak menyumbangkan skor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.